Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillazi haza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Disyukur marilah kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat beliau sehingga Allah masih mengizinkan kita berkumpul dalam ruang Zoom meeting ini dalam rangka presentasikan proposal seminar saya yang berjudul pengaruh sarana dan prasarana terhadap ekstrakurikuler olahraga di SMP Negeri 36 Sinjung tahun 2020. Salawat besar salam marilah kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga sebelum kita masuki presentasi seminar, yang sama kita hormati yaitu dosen bimbing pengampu mata kuliah seminar yaitu Bapak Rizky Saputra SPD MPD. Dan juga kepada teman-teman yang mengikuti sempro ini. Baiklah, langsung aja kepada presentasi proposalnya, yaitu kita masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Olahraga merupakan kegiatan yang baik dan bermanfaat bagi tubuh. Untuk melakukan olahraga harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Kecuali olahraga jogging, lari, bisa dilakukan di tempat yang lapang dan aman. Dalam pengadaan sarana dan prasarana olahraga, yang baik harus memiliki perencanaan yang baik juga. Yang paling utama yang harus diperhatikan adalah kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang diinginkan. Harus didukung juga dengan dana yang cukup untuk pembangunannya. Karena sarana adalah perlengkapan yang dapat dipindah-pindahkan untuk mendukung fungsi kegiatan dan satuan pendidikan yang meliputi peralatan, media, dan pendidikan. Ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan luar jam sekolah dengan tujuan untuk memperluas wawasan serta peningkatan dan penerapan nilai pengetahuan dan kemampuan dalam berbagai hal seperti olahraga dan seni. Yang kedua yaitu masuk pada identifikasi masalah. Identifikasi masalah yaitu yang pertama, membimbing siswa agar terlibat dan tahu tentang pentingnya ekstrakurikuler olahraga. Yang kedua, melengkapi sarana dan prasarana yang belum memadai. Yang ketiga, belum adanya pengukuran tentang sarana dan prasarana terhadap ekstrakurikuler. Yang ketiga yaitu pembatasan masalah. Batasan dalam penelitian ini adalah sarana dan prasarana terhadap ekstrakurikuler olahraga di SMP Negeri 36 Sinjung tahun 2020. Kemudian perumusan masalah adalah dalam penelitian ini yaitu pada penelitian ini adalah pengaruh dan berapa besar pengaruh sarana dan prasarana terhadap ekstrakurikuler olahraga di SMP Negeri 36 Sinjung tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sarana dan prasarana terhadap ekstrakurikuler olahraga di SMP Negeri 36 Sinjung. Dan manfaat penelitian ini adalah satu, untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan mata kuliah seminar. Yang kedua, penelitian ini dapat digunakan sebagai implikasi lebih lanjut dan memperbaiki informasi guna menciptakan peningkatan kemampuan pemahaman mengenai sarana dan prasarana di SMP Negeri 36 Sinjung sesuai dengan kebutuhan siswa. Kita masuk bab 2 yaitu tinjauan pustaka.
kajian teori. Yang pertama yaitu sarana dan prasarana, kemudian yaitu definisi sarana dan prasarana. Kedua, sarana dan prasarana pendidikan olahraga. Bagiannya satu, definisi sarana, kemudian prasarana, dan tujuan sarana dan prasarana. Kemudian prasarana dan sarana prasarana dan prasarana dan pendidikan olahraga. Keempat, ekstrakurikuler. Pertama, definisinya itu definisi ekstrakurikuler. Kedua, pedoman ekstrakurikuler. Tiga, prinsip kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, macam-macam kegiatan ekstrakurikuler. Dan kerangka konseptual, yaitu sarana, prasarana, dan ekstrakurikuler. Kemudian itu hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini adalah adanya pengaruh sarana dan prasarana terhadap ekstrakurikuler olahraga di SMP Negeri 36 Sejunjung. Dan bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yaitu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sesuai dengan menurut Sugiono 2016 mendefinisikan penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme dan juga sebagai metode ilmiah yang konkret, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Kemudian populasi dan sampel. Populasi adalah menurut Ridwan 2004, yaitu populasi yang merupakan keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian. Ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian ini populasinya adalah siswa SMP Negeri 36 Sejunjung, yaitu kelas 3 yang jumlahnya 40 orang. Sampel. Menurut Ari Kunto 2006, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Data sampel yang diambil yaitu siswa kelas 3 yang berjumlah 14 orang. Kemudian jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kemudian sumber data dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data dari siswa SMP Negeri 36 Sejunjung kelas 3. Kemudian definisi operasional variabel. Sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah sesuatu yang diperlukan dalam pendidikan jasmani yang bersifat semi permanen dan dapat dipindah-pindahkan. Kemudian instrumen penelitian yaitu 1, wawancara, yang kedua pulpen, 3, buku, 4, dokumentasi, yang kelima observasi lapangan. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu pada penelitian ini data dikumpulkan dengan cara meninjau langsung ke sekolah SMP Negeri 36 Sejunjung. Dan teknik analisis data. Data yang telah diperoleh dari tes tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik statistik deskriptif sesuai dengan yang ditemukan oleh Ari Kunto dengan rumus P X 100 sen. Keterangan F adalah frekuensi, N jumlah subjek penelitian, P persentase. Oke, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari seminar proposal saya. Jika ada kata-kata saya yang salah atau tidak pada tempatnya, mohon maaf. Dan juga kepada guru pembimbing mata kuliah seminar, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, yaitu Bapak Rizky Saputra, SPD MPD, dan juga kepada teman-teman yang juga ikut membantu saya dalam menyusun proposal ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.